Setelah kemarin aku bahas video sound horeg, banyak yang komen juga dan banyak yang berdebat di bawah kolom komentar. Hari ini aku akan membahas sound horeg dan karnaval ini dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang rule of the game atau game teori, teman-teman. Apa itu rule of the game? Aturan dalam sebuah permainan atau sebuah pertunjukan atau sebuah sport, teman-teman. Lah, apa hubungannya sebuah permainan game of theory ini, rule of the game ini sama sound horeg sama karnaval? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Di sini sebenarnya aku akan meneruskan penjabaran dan penjelasan video dari Mas Sabrang, yaitu video yang ini. Ya, di situ menurutku pandangan Mas Sabrang terhadap suatu fenomena sound horeg dan karnaval ini cukup menarik, teman-teman, yaitu rule of the game. Jika kalian ingin lihat lebih detailnya, lebih akademis, kalian mampir ke channel Mas Sabrang. Teman-teman lihat sana. Di sini aku ingin menyampaikan dari sudut pandang yang gampang dipahami dan bahasa yang mudah dipahami kalian semua. Jadi rule of the game ini pada dasarnya adalah sebuah aturan yang diciptakan agar sebuah pertunjukan, sebuah kompetisi, sebuah sport atau sebuah apapun itu yang berbau kompetisi, intinya itu akan diatur sehingga menimbulkan suatu pertunjukan yang industri kompetitif yang sehat dan juga nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana dan jangka panjang, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya misal dalam dunia tinju, dalam dunia pertandingan berkelahi, semuanya butuh aturan. Kenapa? Kalau tinju nggak boleh mukul kepala belakang, nggak boleh mukul kepala kelamin, karena kalau dibiarin mukul ya langsung KO, teman-teman. Kompetisinya langsung nggak sehat dan pertunjukannya nggak seru. Dan juga ilmu tentang tinjunya menjadi nggak efektif, nggak efisien. Ya bayangin, kalian latihan tinju mati-matian, tiba-tiba kena pukul kelamin langsung KO, teman-teman. Nggak peduli aliran kalian apa, nggak peduli kalian berlatih sekeras apa, kalau kena alat vital ya pasti KO, pasti tidur. Kalau kena kepala belakang ya pasti tidur. Disitulah butuhnya kesepakatan, disitulah butuhnya rule of the game, sebuah aturan yang membuat sebuah kompetisi itu menjadi menarik dan menjadi jangka panjang. Dan akhirnya muncullah aliran bela diri, aliran tinju, dan event-event besar. Bahkan orang semakin tertarik untuk melihat suatu pertunjukan tinju ataupun semua jenisnya yang berkelahi. Itulah game teori, teman-teman. Sepak bola sendiri, kenapa perlu offset? Kenapa kalau kena tangan handball? Ya bayangin kalau nggak ada offset kan gampang ngegulin. Kalau gampang ngegulin kan keseruannya menjadi berkurang, teman-teman. Strateginya menjadi sedikit. Kalau ada offset, ada handball, dan ada pelanggaran, maka dibutuhkanlah strategi, dibutuhkanlah sebuah kompetisi di aturan yang sudah sepakati. Itu namanya adalah rule of the game, sebuah aturan yang disepakati. Setelah kita mengetahui apa rule of the game dan pentingnya rule of the game dalam sebuah pertunjukan atau sebuah kompetisi, alangkah baiknya kalau pertanyaannya jadi seperti ini, apa hubungannya sound horeg sama rule of the game? Benar nggak, teman-teman? Sound horeg pada dasarnya adalah sebuah sound yang kenceng, yang bassnya kenceng, yang bisa bikin bergetar, tapi apa hubungannya dengan sport, dengan pertunjukan? Jadi gini, teman-teman, sound horeg sini kan sudah merambah di dunia hiburan, sudah merambah di dunia kompetisi. Karena setuju nggak setuju kalian, banyak orang-orang yang sudah berlomba-lomba untuk membuat sound system, banyak orang-orang yang sudah membranding sound system mereka. Akhirnya lahirlah kencang-kencangan suara, akhirnya lahirlah besar-besaran subwoofer. Di dunia audio sendiri sebenarnya dulu pada era zaman metal, zaman rock, zaman band-bandan, itu orang sudah berlomba-lomba membuat musik yang semakin kencang, dan semakin kencang. Musik yang secara DBL, secara SPL itu semakin kencang. Akhirnya di tahun 2010 ada kesepakatan di dunia musik yang mengharuskan yang namanya
perlombaan dinamika yang namanya kalau kompresinya terlalu tinggi maka nggak akan diterima di bermacam-macam platform streaming seperti Spotify, Apple Music, bahkan YouTube Music. Teman-teman, mereka mempunyai format yang membuat persaingan yang nggak sehat menjadi sehat kembali, teman-teman. Kalau semuanya soal urusan kencang-kencangan, kalau semuanya urusan soal siapa yang paling kencang, maka esensi dari keindahan musik itu sendiri menjadi hilang. Maka perlu rule of the game. Itu sudah dibahas detailnya di videonya Mas Abrang, kalian bisa lihat sendiri. Jadi sejarahnya ada, teman-teman. Jadi soal suara yang kencang ini bukan sound horror pertama kali, teman-teman. Ini sudah mulai dulu dan berakhir di eranya Metallica tahun 2010, teman-teman. Itu kan musik, Bang. Apa hubungannya dengan sound horror? Ya, sound horror saat ini masih belum ada rule of the game-nya. Kompetisinya saat ini masih dalam kenceng-kencengan subwoofer, masih dalam siapa yang paling menggelegar. Kalau seperti ini, esensi dari sebuah musik, esensi dari sebuah speaker itu nggak akan jangka panjang, teman-teman. Bayangin coba, kalau kenceng-kencengan maka kesehatan dari sound system nggak awet, teman-teman. Yang kedua, kesehatan bagi yang mendengarkan juga nggak awet. Yang ketiga, ini kan diputar, ini kan marketnya di desa, di orang-orang bawah yang nggak punya tempat yang proper. Kalau lombanya dan kompetisinya tentang kenceng-kencengan, maka banyak rumah warga dan banyak fasilitas umum yang menjadi korban, teman-teman. Jadi perlunya rule of the game dalam sound horror adalah untuk membuat sebuah aturan dan sebuah kesepakatan bersama agar kompetisinya dialihkan. Jangan kenceng-kencengan bass lagi, jangan kenceng-kencengan subwoofer lagi, jangan banyak-banyakan power lagi, jangan besar-besaran speaker lagi, tapi lebih ke clarity, lebih tentang keindahan, lebih tentang penampilan mungkin, teman-teman. Kalau kita ngomongin speaker, biasanya acuan sebuah speaker yang bagus adalah sebuah speaker yang clarity atau sebuah speaker yang bersih dan detail, teman-teman. Ya harusnya yuk buat orang-orang yang dalam dunia sound system, dalam dunia sound horror, ayo bikin budaya rule of the game sehingga trennya ke depan dan kompetisinya ke arah situ, bukan ke arah kenceng-kencengan atau besar-besaran subwoofer atau besar-besaran power, teman-teman. Tapi sebenarnya dunia sound horror saat ini kalau aku lihat, ini sudut pandangku sih pribadi, teman-teman, ini sangat subjektif ya, nggak bisa objektif karena pasti bias. Kalau aku melihat sih kayak sudah mulai bergeser yang awalnya dari kenceng-kencengan sekarang menjadi ke penampilan seperti lighting, videotron dan lain-lain, teman-teman. Ya, tentang estetika. Yang dulunya middle-nya cuma 4, 6, sub-nya 12, sekarang mulai berimbang. Sekarang para soundman, para pembuat sound horror kayak sudah ke arah estetika, teman-teman. Nggak searah yang over, teman, ke arah yang keras-kerasan doang, ke arah yang pokoknya gede-gedean doang, gitu, teman-teman. Kalau menurutku pribadi ya. Kalau ngomongin dunia hobi sendiri atau dunia ketertarikan atau dunia pertunjukan, itu ada dua macam, teman-teman ya. Ada yang elegan dan ada yang ekstremis. Kalau elegan ini lebih cenderung sesuatu yang balance, sesuatu yang berimbang tentang estetika, tentang peraturan dan kompetisinya berimbang. Pokoknya sesuatu yang balance, teman-teman, antara sport, bahaya, kompetisi, aturan, keamanannya, semuanya itu lengkap, komplit dan berimbang. Biasanya soal estetika, tapi nggak estetika aja, ada industrinya, ada komersilnya. Jadi elegan, sesuatu yang berimbang, teman-teman. Hiburannya seperti ini banyak contohnya. Tapi di satu sisi ada hiburan yang ekstrim, teman-teman, ekstremis. Ini mau nggak mau, setuju nggak setuju, ini memang ada, teman-teman, dunia nggak cuma sound horror aja. Ada truk seperti di Amerika yang pakai jet, dan ada sound di mobil yang di Amerika yang sampai pecah semua kacanya. Bahkan ada beberapa hobi atau pertunjukan ekstrim. Kalau dalam dunia perkelahian ada King of Ring, berkelahi tanpa aturan, yang ada Rusia yang jalan-jalan yang nggak ada ronde, teman-teman. Itu adalah hobi ekstrim. Jadi pertunjukan pada dasarnya ada dua ya, elegan dan ekstremis.
Lah, kalau ekstremis di dunia sound horeg mungkin lebih ke cek sound atau battle sound teman-teman ya. Yang dikejar bener-bener SPL, yang dikejar bener-bener dB, desibel atau kenceng-kencengan. Ya, toh monggo. Tapi kalau emang hobi ekstremis atau yang dikejar kenceng-kencengan, nggak ada yang salah, tapi tempatnya diatur. Jangan dijadikan satu dengan karnaval. Kalau dijadikan satu dengan karnaval, maka ini akan dikonsumsi oleh masyarakat umum, masyarakat luas, dan akan diputar di pemukiman warga. Maka harusnya kompetisinya berjalan ke arah yang elegan atau yang balance, teman-teman. Yang dikejar bukan soal kenceng-kencengan, yang dikejar bukan soal besar-besaran, tapi lebih soal estetika. Bener nggak, teman-teman? Kalau ngomongin pro kontra sound horeg, wah, rumah warga rusak, rumah warga menjadi korban, banyak orang terganggu dan lain-lain. Aku sudah bahas di yang kemarin, teman-teman. Ya namanya sebuah pertunjukan, namanya sebuah event, pasti ada potensi mengganggu, pasti ada namanya oknum yang merusak tanpa diganti, ada namanya panitia yang nggak profesional dan lain-lain. Tapi harus teliti banyak oknumnya atau enggak. Dan yang harus kalian ketahui, event ini nggak tiap hari ada. Yang namanya kita berkehidupan bermasyarakat ya harus toleransi. Toh sound horeg sama karnaval nggak setiap tahun ada, teman-teman. Kalau kalian ingin hidup nyaman tanpa gangguan sepanjang tahun, ya kalian jangan berkehidupan di desa, teman-teman. Karena di desa pada dasarnya banyak budaya-budaya tentang kebersamaan, tentang mayoritas. Kalau kita ngomongin mayoritas orang, kalau kita ngomongin kesukaan kebersamaan, kan nggak ada, suka orang beda-beda. Tapi kalau soal kebersamaan, yang dibuat pasti kesukaan mayoritas, teman-teman. Kesukaan semua orang, kesukaan rata-rata orang. Kalau Anda nggak sukanya nggak sama kayak rata-rata orang, ya kita harus toleransi kalau itu berkehidupan di desa. Ini bukan soal horeg aja, banyak kok acara desa yang menutup jalan, berisik, mengganggu, itu banyak selain karnaval dan horeg, teman-teman. Ada pengajian, ada pernikahan, dan itu menutup jalan dan juga berisik, teman-teman. Jika kalian sekali lagi merasa terganggu dan nggak ingin terganggu sama sekali dan ingin hidup secara individualisme, ya saranku gedein ekonomi kalian, gedein pendapatan kalian agar kalian bisa untuk hidup di perumahan yang rata-rata orangnya individual, teman-teman. Bener nggak? Kalau perumahannya subsidi kayak masih sama desa ya, masih tentang kebersamaan. Ya intinya gitu, teman, kalau kita hidup di desa, kalau kita hidup di daerah, ya kita harus memegang namanya toleransi. Toh nggak setiap hari ada, nggak setiap hari orang muter musik kenceng di depan jalan, nggak setiap hari, teman-teman. Kalau setiap hari kan lain cerita. Banyak orang yang salah mempersepsikan, banyak orang yang salah mengira seakan-akan sound horeg ini tiba-tiba datang dan diputar tanpa seizin warga, tanpa ada yang ngundang hanya golongan orang-orang yang suka doang. Banyak yang seperti itu pikirannya. Jadi sound horeg ini sebenarnya diundang oleh warga yang ingin mengadakan karnaval sehingga acaranya lebih meriah, sehingga desa mereka ditonton oleh banyak orang. Tujuannya gitu, teman-teman. Banyak orang yang menyalahkan kalau ini juga mengganggu masyarakat yang kerja, yang berkehidupan sehari-hari nggak bisa kerja. Disclaimer lah sekali lagi, teman-teman, ini nggak setiap hari ada. Ini setahun sekali, teman-teman. Setahun sekali, itu pun 2 hari. Jadi kita harus bisa bertoleransi kalau di sini. Kalau emang sound horeg dan karnaval dan acara semacam ini mau dihapuskan, toh ayo dihapus. Tapi jangan sound horeg sama karnaval aja. Banyak kok semua acara yang mengganggu, yang berpotensi mengganggu kehidupan, mengganggu kenyamanan sosial, teman-teman. Ya contohnya demo, kampanye politik, atau kemacetan melamar pekerjaan, dan macam-macam, banyak segala sesuatu yang nggak tiap hari ada, biasanya rutin kan masih ada tahun sekali kayak demo, kampanye, dan macam-macam. Apa itu mau dihapuskan juga? Kalau kita ngomong fair, kalau kita ngomong keadilan, ya kita jangan menghakimi sound horeg aja, teman-teman. Disclaimer, teman-teman, aku bukan penikmat sound horeg, aku juga kurang begitu menikmati karnaval. Tapi karena aku hidup di desa, karena aku hidup di kabupaten, ya mau nggak mau aku harus toleransi terhadap kesukaan kebanyakan orang, teman-teman. Ya namanya aku
berkehidupan di daerah, di desa, ya aku harus toleransi dong sama kesukaan yang lain, sama kesukaan rata-rata masyarakat, rata-rata warga. Kan itu gunanya toleransi, teman-teman. Kalau aku mau protes, aku mau laporan, terus apa gunanya kita belajar toleransi, teman-teman? Bener nggak? Jadi kita balik ke topik dulu, teman-teman ya. Jadi ini kritik terhadap para pencinta sound horeg, para pembuat sound horeg. Yuk kita mulai membuat kesepakatan dan membuat arah dari perkembangan sound system ini menjadi sesuatu yang lebih jangka panjang, sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Jadi lombanya, kompetisinya jangan soal gede-gedean bass, gede-gedean speaker, gede-gedean power, tapi lebih ke soal estetika, entah clarity, entah penampilan, entah kreativitas, entah mixing dari musik itu sendiri, teman-teman. Sebenarnya masih banyak orang kota dan orang-orang yang nggak terlibat di sound horeg ini, yang nggak mengalami budaya sound horeg dan karnaval ini, banyak yang salah persepsi dan salah informasi dan bias terhadap karnaval horeg ini, teman-teman. Ya, banyak orang mengira seakan-akan sound horeg ini tiba-tiba diputar di rumah warga, seakan-akan ini tiap hari ada, seakan-akan ini membuat warga resah, seakan-akan ini merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan, ini kita definisikan dulu, merusak lingkungan yang gimana? Kalau diganti, apakah itu merusak lingkungan, teman-teman? Tapi ada apa yang nggak diganti? Ya, namanya hiburan, namanya sebuah acara atau event, ya pasti ada oknumnya, teman-teman. Pasti ada yang nggak ganti, pasti ada yang jelek, pasti ada yang bertengkar, pasti ada yang kisruh. Jangankan sound horeg, kepolisian aja ada yang banyak gitu kok. Bener nggak? Mungkin gitu dulu video kali ini, teman-teman. Jika kalian ingin melihat sudut pandang akademis tentang sound horeg ini, tentang game teori ini, rule of the game, bisa mampir ke channelnya Mas Sabrang. Dan aku Bang Lejo pamit undur diri dan bye-bye.